insana ing manusa khalaqa wis nyiptakake sapa alladzi al insana ing manusa min alaqin. Alaq iki apa artine sing penak? Mas Mudabir? Hah? Sing banter? Geteh tah apa? Segumpal darah. Apa? Segem. Ya apa sampeyan sing paham. Min alaqin saking segumpal darah ngono ya kena. Ora dideh. Sapa saiki kene ahli dideh? RT, Masya Allah. Min alaqin saking segumpal darah. Iqra maca sira Muhammad. Wa rabbuka hale utawi pangeran ira. Iki terpaksa ya Jul ya. Iki karena dawuh ora kowe tapi dimaksud ya. Wa rabbuka hale utawi pangeran ira al akramu iku zat kang paling munulya. Al akramu iku zat kang paling minulya. Alladzi kang alama muru'i sapa alladzi. Muruk niku napa? Mulang nggih. Alladzi kang alama muru'i sapa alladzi alqalama ing pen. Pulpen niku kalau kita maknani secara gampang. Pun kita terangkan sedikit lebih dahulu mengulas daripada ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu siapa? Malaikat Jibril, yaitu di bulan Ramadan. Itu pertemuan pertama ya. Yang dekapan yang pertama, pelukannya Malaikat Jibril yang pertama, di catatannya sampean ada apa betul? Faedahnya untuk apa? Agar Kanjeng Nabi fokus, tidak terikat dengan duniawi. Yang kedua supaya siap menerima wahyu. Yang ketiga lil mu'anasah, agar Kanjeng Nabi merasa apa? Nyaman. Kan ibaratnya Malaikat Jibril menginformasikan kalau dekapan yang dilakukan oleh Malaikat Jibril terhadap Kanjeng Nabi itu menunjukkan bahwasanya beliau itu niatnya baik, tidak akan aneh-aneh gitu. Akhirnya sampai summa arsalani kanjeng Nabi. Kemudian malaikat Jibril melepaskan dekapannya dariku, faqala, dan kemudian dia berkata. Nah, ini perlu kita bahas sedikit tentang beberapa hal, di antaranya Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ini lafadznya dari siapa? Redaksinya dari siapa? Ini ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Yang benar ya Allah alam. Tapi kalau menurut saya yang paling benar yo lafate, yo isine niku betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Susunan itu loh, alhamdulillahirabbil alamin, yasin wal qur'anil hakim, ya, dari Fatihah sampai An-Nas itu lafadznya betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti malaikat Jibril hanya menerima copy paste saja. Karena mbok pikir janjane sing pantes dadi nabi kaya malaikat Jibril yo pantes. Gitu mboten. Soalnya langsung cara ibarat struktur organisasi beliau itu kaya wakil gitu ya. Wakil yang menerima perintah daripada ketua. Kanjeng Nabi itu pelaksana tugas. Maka pembahasan yang pertama, al-lafadz daripada Al-Qur'an, redaksi yang kita baca itu, apakah itu betul-betul dari Allah semua? Apa itu hasil refleksi atau hasil penafsiran malaikat Jibril dan kanjeng Nabi? Jumhurul ulama mengatakan itu lafadznya beserta isi kandungannya betul-betul dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan kemudian tiba-tiba diterima begitu saja di malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mentransfernya kepada Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi sekali lagi lafadznya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua, ada yang mengatakan walaupun ini tidak kuat, tapi ada malaikat Jibril itu hanya menerima isi kandungannya saja. Isi kandungan daripada Al-Quran. Paham sampean nggih? Lafadznya, redaksinya itu melalui lisannya malaikat Jibril. Nah, tapi ini pendapat nggak begitu kuat lah. Dan yang ketiga, Kanjeng Nabi itu justru lafadznya dari Kanjeng Nabi. Maknanya diberikan kepada malaikat Jibril juga maknanya diberikan kepada hatinya Kanjeng Nabi. Karena di antara Kanjeng Nabi cara menerima wahyu adalah ditiupkan wahyu tersebut, wahyu ditiupkan oleh malaikat Jibril sehingga masuk di dalam hatinya Kanjeng Nabi dan kemudian terangkailah kata-kata Al-Quran. Tapi bolak-balik kalau kita telusuri, kabeh yang pendapat kedua dan ketiga ini ujung-ujungnya kembali yang pertama. Ya, maknane saka sinten? Gusti Allah. Nek maknane saka Gusti Allah ya berarti setirane lafate juga dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti betul-betul Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril itu tidak benar-benar memodifikasi dawuh, tidak benar-benar berinovasi merangkai kata-kata. Paham sampai sini? Ya, jadi jangan sampai diartikan Al-Qur'an iku wah iku gaweanane Muhammad mboten. Wong ujug-ujug ning kene ati ana terus diucapno kan ngoten. Padha sih kaya sampai nek misuh ngoten. Nek gene atine nesu ya metune su. Ora mungkin metune sing Allahu Akbar kan enggak mungkin toh. Ya sama. Sama seperti itu. Paham nggih? Itu dari segi lafaz. Kemudian kita lanjutkan lagi. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sudah masuk kepada wahyu. Jadi 3 kali dekapan sebelumnya yang kata malaikat Jibril iqra, itu bukan bagian daripada wahyu. Makanya ojo aneh-aneh sampean. Ku Kanjeng Nabi nampane iqra bismi rabbika iku ana iqra ping 3 dhisik kok. Berarti iqrae ping 4 macane. Lah iki merubah isi daripada Al-Qur'an. Faqad kafar. Itu loh. Kafir orang-orang seperti ini. Jangan aneh. Islam burung genep malah kafir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang Maha mencipta. Baca di sini bagaimana? Kan lucu toh. Kanjeng Nabi kita tahu semuanya bahwasanya Kanjeng Nabi itu apa? Al-ummi, ora iso maca, ora iso nulis. Entuk dawuh saka Gusti Allah napa? Iqra maca. Iki kaya ngakon wong gendeng kon pinter. Ya. Ngakon bocah pekok kon cerdas. Ya ora dadi to. Ya, ora dadi. Nah ini nek ora ulama ora iso iki. Qala Tibi, Al-Imam At-Tibi berdawuh, hadza amrun bi ijadil qiraati mutlaqan wa huwa la yakhtassu atau la yukhtassu bi makru'in tuna makruh. Perintah ini adalah perintah agar kita, khususnya Kanjeng Nabi dan umatnya itu menjadi umat yang melek, bisa membaca kondisi. Bukan baca, berarti baca yang kudu maca tok mboten. Wong maca kondisi ku juga perlu. Ya gamane kados ngeten lah, sampean main PS. Biasanya napa PES nggih? PES atau FIFA atau apalah itu. Melihat musuhnya sapa dhisik. Nek musuhnya Agis iki diweki sing ngecek-ngecek wis menang. Ngono misale. Tapi nek musuhnya Fardon, Sohibul PS. Wah, kudu pakai strategi, membaca strategi musuh. Bahasanya apa? Membaca strategi musuh. Atau menganalisa nih bahasa kerennya. Nek sampai tak paham membaca ya. Wong sampai rodok pinter. Menganalisa. Maka orang yang memakai otaknya, orang yang memakai kecerdasannya untuk bisa melihat situasi itu termasuk orang yang sudah membaca kondisi. Ya, seperti yang dikatakan Habib Muhammad Al-Habsyi. Dai ku nek pinter, wong alim ora kabeh napa cerdas. Tapi nek wong alim sing cerdas iku ngerti ndokokno
obat di tempat sakitnya, kan gitu, di tempat penyakitnya. Kayak dene mau idoh seperti yang kemarin disampaikan. Wong miskin, tapi di mau idoh tentang sedekah. Itu orang yang nggak bisa baca kondisi. Wong kere-kere kok diomongin ngono. Ya. Utawa wong napa? Wonge sugih malah diomongi tentang fadilah hari Jumat yang mana ganjarannya padha karo haji. Ya ora pas sih nggak bisa baca kondisi. Sing luweh parah ana wong nikahan di mau idoe tentang kematian. Nah, paham sampai sini. Itu namanya orang yang nggak tahu kondisi. Makanya Iqra di sini saya setuju sekali kata beliau wa huwa la yukhtassu bi makru'in duna makruh. Perintah membaca ini tidak dikhususkan untuk hal yang bisa dibaca saja, tapi semua hal yang bisa dianalisa agar kita tuh melakukan urip ku ngono. Soalnya nek mbok maknani apa anane kon maca, iku koyok Gusti Allah salah ndokok wahyu. Dak mending akon adib dek iso maca daripada ngakon Kanjeng. Loh, iya bener. Kanjeng Nabi ummi, tapi adib Masya Allah dari alif sampai ya iso. Ngajarin nangmu mata iso, kan itu ya. Karena dia pinter, bukan ummi, tapi Kanjeng Nabi yang ummi. Harus dicarikan sorifnya, harus dicarikan alasannya. Nah, walah amin. Iki rak donga, iki rak ngerti kondisi. Nah, paham nggih? Ini yang perlu disampaikan yang pertama. Jadi perintah Iqra sudah benar. Apalagi yang disuruh itu siapa Kanjeng Nabi. Nabi itu mimpin umat, bimbing umat, kudu ngerti kondisi umat. Jadi kiai yo ngono iku padha Jul. Duwe pondok ya kudu ngono, pinter sampean. Apa meneh gawagis iki. Dadi nek mondok iki sing temenanan ora oleh napa angger-anggeran. Yo keramat gandul niku wonten, tapi nek karek gandule keramat hilang tak gondal gandul iku nah bahaya. Makanya iki sampean harus tahu kondisi sampean apakah ini saya harus mempeng sinau apa ora gitu. Ala kulli hal itu tentang masalah Iqra. Biar sampean enggak ada pertanyaan, kok iso Kanjeng Nabi ra iso maca kok malah dikon maca. Alias baca kondisi. Makanya kita lihat Kanjeng Nabi itu Masya Allah, sama siapapun itu bisa membaca kondisi orang. Ausini ya Rasulullah berilah saya wasiat nasihat. Ada skalanya beliau menghentikan apa? Latak. Di orang lain ngomongnya beda. Misalnya ana wong sing pengen jihad fisabilillah. Ya Rasulullah saya pengen jihad fisabilillah. Punya orang tua enggak? Punya. Ya wes. Izin sik sama orang tuamu. Kadang ada riwayat yang lain mengatakan, ojo ngono wong tua ndok omah. Tergantung kondisinya masing-masing. Ojo digebyah uyah kabeh. Ayo kabeh jihad fisabilillah moek kabeh to. Repot ini. Terus ini surat ini atau 5 ayat ini Iqra bismi rabbika menurut ini informasi kedua nggih. Wa fihi dalilun lil jumhur ala annahu awwalu ma nazal. Di dalam ulumul Quran, Quran niku ono ngilmune. Bahkan Imam Suyuti itu bisa menyampaikannya kalau enggak salah sampai 70-an ilmu. Coba sampean download kitab Al-Itqan dulu. Saya enggak nyuruh beli loh. Dek wingi dikon tuku Ihya soalnya karep. Ihya sik petang jilid khususnya nek sing cetakan apa Mbah? Ora sing kandel iku ya Allah Gusti. Darul Minhaj. Nah, istimewa itu yang dipakai Habib Umar itu ya. 8 jilid 2 juta lumayan. Coba sampean baca itu Ulumul Quran. Orang kalau pengen alim di dalam Al-Quran itu fardu ain harus baca ulumul Quran. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali informasi-informasi yang kadang sifatnya jebakan. Loh kok iso jebakan? Iya, nek ora pinter keliru. Contoh simpelnya kayak masalah tentang ayat napa niku wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai. Ini ku hukumnya kan ono nasikh dan mansukhnya ya. Sing nasikh ning mburi, sing menghapus hukum lama ning mburi, sing dihapus ning ngene ngarep. Niku nek wonge rak pinter, waktu iku diarani sing pertama mansukh, sing kedua
nasekh. Lagi repot ini nanti rancu ini mangke. Harus rusak tatanan gitu. Makanya ulumul Quran. Lah di antara ulumul Quran itu ada pembahasan tentang awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal. Ayat atau surat yang pertama kali turun diberikan kepada Kanjeng Nabi dan surat atau ayat yang paling terakhir diberikan kepada Kanjeng Nabi. Dan ayat ini menurut jumhur, berarti ono sing ora jumhur. Menurut jumhur 5 ayat daripada surat Al-Alaq ini termasuk awwalu ma nazal. Surat yang pertama kali diberikan kepada Kanjeng Nabi. Nek urutane Al-Qur'an justru ora ngene juz 1. Mboten ngene sadurunge Al-Fatihah. Malah digini Bu. Makane kudu pinter. Ya ana wong sing ngoyo ngono iku. Diurut Al-Qur'an itu diurutke sesuai temurune. Ana sing model ngono iku. Tapi kan kacau. Tapi kan gak enak diwaca. Iki sok-sokan ngalim tapi goblok. Ngoten nggih. Padahal dokoe Al-Qur'an, Kanjeng Nabi ketika turun ayat iku sudah punya kutabul wahyi. Orang-orang sekretaris penulis wahyu ora fazata. Sekretaris wahyu iki. Ora wahyu bagio. Sekretaris yang nulis wahyu. Kanjeng Nabi ngendikan, ya sahabat, saya dapat ayat, saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gini. Do ayatu kada fi surati kada. Taruhlah ya ayat ini di surat ini. Atau taruhlah surat ini di setelah surat ini. Berarti susunan daripada Al-Qur'an yang kita pegang sekarang itu tauqifi. Ayo hati-hati. Tauqifi, ora fiki. Tauqifi dari waqafa yuwaqifu tauqifan. Artinya harga mati. Harga mati. Kok ana wong misal dodot berijtihad. Dia berusaha mengumpulkan Al-Qur'an sesuai napa? Urutan turunnya. Wah. Ora dadi apik malah dadi masalah. Mocone ora karek. Karena yang dibahas sama ulama itu sedetil itu. Awwalu manazal, akhiru manazal. Awwalu manazal mawon enggak sepakat. Jumhur mengatakan ini termasuk napa? Awwalu manazal. Berarti ada ulama lain yang mengatakan ini ayat bukan ayat yang pertama kali diterima Kanjeng Nabi. Di riwayat yang lain mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Ada al-muzammil dan lain-lain. Begitu juga akhiru manazal. Akhiru manazal itu beberapa ulama mengatakan, ini sampean mudeng tah mboten iki, tak dongengi ngene iki, sakake tapi aku semangat iki karena ketok ngalimku. Tak apa-apa nggih sampean goblok sithik tak apa-apa. Akhiru manazal itu ulama kebanyakan mengatakan yang termasuk ayat yang terakhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina itu. Itu turun di Arafah, haji wada. Itu jumhur ulama mengatakan itu. Tapi ternyata ada ulama lain yang mengatakan bukan ayat itu. Ada mengatakan laqad wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Itu ketika wafatnya Kanjeng Nabi. Ayat itu baru masyhur. Ayat itu baru masyhur setelah Kanjeng Nabi wafat. Itu penegasan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwasanya Kanjeng Nabi itu pasti meninggal gitu loh. Nah iki akhirnya terjadi persepsi yang berbeda. Ono sing ngarani al-yauma akmaltu lakum iku ayat paling akhir, ada yang mengatakan napa tadi wa ma Muhammadun illa rasul. Ya itu. Jadi nek belajar ulumul Quran iku memang enggak boleh separuh-separuh. Wis awak dhewe alhamdulillah entuk dongengane iku alhamdulillah. Sampai iso dongengke apa sing didongengke para kiai tentang Al-Qur'an terus dianggap kaya wong ahli Quran. Ngono, ora usah aneh ndelok YouTube Gus Baha, ndelok YouTube Mbah Sya'roni Ahmadi, kemudian ndelok YouTube Mbah Romo Yai Yusrul Hana bin Mbah Sya'roni Ahmadi. Iku cukup utawa ndelok aku wis cukup. Ora usah ado kowe ngringkes al-itqan wae. Wah, luar biasa, Bro. Tenan, iku tingkat mahasiswa akhir itu sudah. Matel. Nah, kita lihat ini produknya Ma'had Ali yang Bu'ul Quran insya Allah ya. Saya berharap banyak nih dengan Ma'had
Mahat Alinya. Saya berharap banyak sama Mahat Alinya, bukan sama Matelnya ya. Ya semoga aja bisa ke sana. Mas Matel sudah pembahasan apa Mas Matel? Oh namanya. Tentang pembahasan apa ini di Ulumul Quran? Sudah ada Ulumul Quran? Tohara, Ulumul Quran tohara. Anjir kudu disuceni utekmu iki. Pun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad bacalah dengan memulai membawa asma Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini ayat yang sering kali kita rasakan biasa saja. Sering kali kita rasakan biasa saja. Padahal Gusti Allah ngelekno. Kowe kulo biyen niku mung geteh. Bahkan nek luweh aduh meniki biyen nek Pak Amur ngecrot kasarane kan ngoten kira. Iku dari berjuta-juta sperma itu ada satu sperma yang berhasil menembus kepada indung telur. Akhirnya jadi kamu itu. Nah, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa kuasanya Allah dengan menciptakan manusia-manusia seperti Anda gitu. Ono sing pinter, ono sing goblok, ono sing dondot, ono sing ono sing dafa. Mana dafa? Ada? Hah? Wonten. Oh, anten alhamdulillah. Ada ono sing dafa ya, ono sing bajul dan lain-lain. Masya Allah. Bentuknya yo kental-kental ngono iku awale, mung ngono tok. Jadi ayat ini terasa biasa karena terlalu sering kita dengar. Padahal sifatnya wong mukmin sing asli, nek mendengar iku yo mendengar alladzi khalaqal insana min 'alaq iku harus eling ya Allah Gusti kula weleke ndek biyen yo untunge dilebokno teng ngene rahime ibu nek ora lah aku ning ngene WC. Nek ora aku lho ndek ngene dadi tisu ya. Bae. Iya ya Allah Gusti. Sampai seperti itu. Alias kita ini memang kurang bisa peka dengan keadaan kita. Maka betul sekali kalau ayat ini diawali dengan Iqra, kamu tuh tahu diri, baca dirimu, kamu itu siapa, mani gitu loh. Kamu hanya hasil kenikmatan yang dirasakan orang tuamu akhirnya jadi terus tumbuh begitu saja gitu loh. Ya Allah. Nah, dodo. Apa-apa dah, yang penting patok mandok-mandok. Tanda ridho ya, insyaallah. Berarti kudu dipahami nggih, khalaqal insana min 'alaq. Allah itu menunjukkan kepada kita betapa hinanya kita sebagai makhluk. Di saat semua makhluk ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima titah, menyembah, beribadah, orang-orang sing wani dadak ana sing kumpulan mani-mani kan Gusti siap Gusti. Jadi orang yang mau menerima titah menjadi makhluk yang sanggup beribadah. Nah ini hati-hati. Makanya kita kalau baca tuh kadang direnungi gitu loh. Iqra nggih Gusti kula tak ngoco awakku kasarane ngono lho. Kula tak ngoco awakku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah. Kula tak ngoco awakku. Khalaqal insana min 'alaq ya Gusti, kula nyeneh elek Gusti. Khalaqal insana min 'alaq. Tapi Allah enggak seperti itu tok. Terusannya ayat Iqra wa rabbukal akram. Bacalah lagi dengan kondisimu dengan menyebut wa rabbukal akram dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Setelah Allah menunjukkan betapa hinanya kita, terus Allah menunjukkan betapa mulianya Allah. Betapa kuasanya Allah. Karena Allah kuasa, kekuasaan itu tidak dipek dhewe, ditularke. Apa tulisannya? Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu zat yang mengajari tentang pena. Pena ini al-qalam di sini banyak maknanya. Ada yang mengatakan pena itu perwakilan daripada ilmu. Ada yang mengatakan pena itu yang sampean pegang itu termasuk pena. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mentradisikan kepada kita atau ingin membudayakan baca dan tulis kepada kita. Orang maca-maca tok, tapi ya nulis. Makanya ketika Anda nulis iku ya aja grundel diniati ngestokke dawuhe pangeran. Alladzi 'allama bil qalam. Gusti Allah yang mengajari dengan media pena. Gak ada mengajari dengan media yang lain, enggak ada, pena.
Alamal insana malam ya'lam. Allah lah zat yang mengajari manusia semua hal yang tidak diketahui. Berarti Allah itu punya kemuliaan yang tidak di pek dewe dirasakno karo napa makhluk sehina kita. Yang tadi dari kumpulan mani terus jadi geteh jadi daging dan lain-lain sampai akhirnya jadi manusia. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu mampu membuat barang yang remeh, hina, remeh, temeh sing asline macamnya nang gene WC dadi manusa akhirnya merubah dunia. Merubah dengan buah iku sing apik, buah sing iku sing elek. Nggih ta mboten? Sing merubah peradaban bumi, dunia iku sinten? Manusa apa kewan aku takon? Malah kewan-kewan do nganu do napa punah kan, dinosaurus hilang, ikan paus hilang, lama-lama hilang, yang masih eksis itu manusia. Loh iya, survive kita itu sudah terbukti loh ya. Dari sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Oh no, air hilang-hilang. Kita mboten. Tapi spesies yang lain itu bisa langka, bisa punah, bisa kalau nggak nggak dijaga oleh pemerintah, apa istilahnya? Sing hewan-hewan langka iku lho iku nek di rumah itu ya punah. Lagi singa wae singa Aceh wis Sumatera nggih singa napa macan Sumatera mawon wis punah jek akeh kuwe. Ya ini menunjukkan sehina kita itu bisa menjadi khalifah, bisa menjadi penguasa bumi. Ora singone sing dikon, ora gajah sing dikon, ora gorila sing dikon, gak dinosaurus sing dikon. Padahal sono badai topan lho. Zamane Nabi Nuh. Ije ana kita ini Masya Allah. Masya Allah ya makanya. On. Apunten nggih tekan dindi biar suasananya enak ben ora napa jenenge kaku nggih. Yarjufu fuaduhu, yarjufu ndrodok. Kok niku tah mboten? Faraja ngapunten. Blank goro-goro ngomong Dafa. Santai ya Mas Dafa ya. Kita bolo ya. Alhamdulillah. Ora piye-piye biasa. Enggak, iki piye berarti itu dia sudah mengaplikasikan Iqra. Iqra itu berarti membaca kondisi. Kalau enggak tahu kondisi dia nanya, iki piye betul. Iki sok tahu. Ada orang sok tahu angger gawe-gawe akhirnya rusak. Mending seperti itu ya. Faraja'a mongko napa? Bahasa kramane mulih. Kondur sinten Kanjeng Nabi. Faraja'a mongko kondur sinten Kanjeng Nabi biha kelawan ngasta utawa beto ayat. Anune fa'ile kantun nggih ya. Gini sampean wonten lafaz Rasulullah ya nggih. Nggih, berarti fa'ile kantun. Faraja'a mongko kondur biha kelawan ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarjufu halen drodok gemeter piye tulisane? Gimitir ya ora apa-apa. Bisa nek Bandungan ngono, gimitir. Yarjufu hale gemeter fuaduhu apa nek basa anune ati, tapi nek basa kramane napa? Manah. Apa manahe Kanjeng Nabi? Fuaduhu apa manahe Kanjeng Nabi? Fatakhala mongko mlebet utawa manjing sinten Kanjeng Nabi? Fatakhala mongko manjing sinten Kanjeng Nabi? Ala Khadijah binti Khuwailidin ing atase Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawuh ngeten zammiluni. Zammilu padha ngemuli sapa sira kabeh. Zammilu padha ngemuli sapa sira kabeh ni ing ingsun. Zammiluni padha ngemuli sapa sira kabeh ni ing ingsun. Kemul. Fazammalu mongko padha ngemuli sinten Sayyidah Khadijah. Nanti kita terangkan kenapa pakai jamak ini. Padahal ini kan
Pelakunya satu dan perempuan. Fazam malu mongko padha ngemuli sinten Sayyidah Khadijah hu ing Kanjeng Nabi hatta dhahaba sehingga hilang. Nanti awalnya sih lunga tapi hilang. Hatta dhahaba sehingga hilang anhu saking Kanjeng Nabi ar-rau'u bil fathah nggih, ra-nya di fathah. Kalau ar-ru'u itu nanti beda artinya. Ar-rau'u apa rasa wedi. Ar-rau'u apa rasa wedi. Pun. Akhirnya setelah pertemuan itu tidak ada terusannya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Apakah Kanjeng Nabi semaput nopo kepripun, ala kulli hal intinya Kanjeng Nabi ketemu sama malaikat Jibril dan menerima 5 ayat tersebut. Bertemu dengan sosok yang seperti itu pertama kali malaikat Jibril nampak dengan penampakan yang aslinya, yang mana tidak pernah dilihat sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Itu membuat Kanjeng Nabi di dalam redaksi hadis faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu. Setelah kejadian ketemu sama malaikat Jibril, Kanjeng Nabi pulang membawa 5 ayat tersebut, yarjufu fu'aduhu, drodok awake. Walaupun yang disebutkan fu'aduhu ini hatinya Kanjeng Nabi, tapi dari hati tersebut terlihat pada getaran tubuh. Yus kaya wong syok niku pripun? Bar delok kecelakaan sing berdarah-darah, misalnya nggih, utawa bar napa ketemu guru sing medeni sak donya, tapi nek TBS itu wonten guru sing medeni ta mboten? Sapa? Ya Hamdi, ya Allah Gusti lali aku. Betul ya Hamdi paling medeni gitu cara Gus Jul. Ketemu iku asik ndrodok. Nah, ini kenapa drodoknya Kanjeng Nabi itu kenapa? Apakah Kanjeng Nabi itu enggak siap sama ketemu malaikat Jibril? Bukan. Di sini diterangkan yarjufu yattaribu fu'aduhu aw qalbuhu lima faja'ahu minal amril mukhalif lil adati wal ma'luf fanafara tab'uhul bashari wa halahu dzalika wa lam yatamakkan minat ta'ammul fi tilkal halah li anna nubuwah la tuzilu tiba'al bashariyati kulliha. Kanjeng Nabi itu ndrodok karena mengalami peristiwa yang luar biasa. Ketemu makhluk yang tidak seperti yang biasa dilihat oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya karena ketemu sosok malaikat Jibril yang tidak sama dengan makhluk lain. Iso ibaratnya kalau sampean niku lagi krungu kresek-kresek wis ndrodok meneh nek roti wujude poconge sing asli. Asline ndek kene mboten pocong tapi kuntilanak nek pengen roh. Bukakno mata batin kalian. Mboten aku ra iso ngono-ngono iku, tapi iso tak dongakno, tak suwun Gusti Allah Gusti kula nyuwun dodotin roh kuntilanak misale kene. Dodot sik ya. Dodot nanti jam 12 malam jangan tidur ya. Enggak, ini kudu. Coba lagi kemeresek mawon kita sudah bulu Roma berdiri atau bulu Roma. Bulu kelek. Siratu mending bulu kelek nek ngisor-ngisor bahaya meneh gitu. Itu bulu kudu berdiri. Apa meneh nek roh sosoke temenan. Misalnya seperti yang kita bayangkan itu setan itu ya, itu weden. Iku tambah ngoplok kan, tambah ngoplok. Maka sama seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi, ketemu makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena malaikat Jibril tampil dalam keadaan yang wujud aslinya, penampakan yang asli. Akhirnya hal tersebut membuat jati diri Kanjeng Nabi yang aslinya manusia itu hilang. Kaya serak duwe daya meneh. Wah, serak kuat, serak gelah, ora gelawat. Nah, karena Kanjeng Nabi saat itu tidak bisa membayangkan, ternyata kejadiannya tidak seperti yang dibayangkan, di luar ekspektasi. Rumangsane yo nampa-nampa wahyu biasa mawon. Intine ku tak ibadah madhep ning Gusti Allah kok dadak sing mara malaikat Jibril. Yang diharapkan adalah nuzulur rahmat, tapi yang dihadapi malah ana makhluk yang sangat mengkagetkan bentuknya. Nah, itu yang akhirnya membuat sisi kemanusiaannya Kanjeng Nabi itu muncul. Nah, ini penegasan bahwasanya kenabian itu tidak menghilangkan sisi kemanusiaan daripada
Nabi. Nek Nabi wedi ya wedi wae. Loh, berapa kali kejadian Kanjeng Nabi itu khawatir dengan umatnya, umati, kita boten. Berapa kali kejadian Kanjeng Nabi itu mondar-mandir ketika mau peperangan dongo ring Gusti Allah. Padahal yakinlah Gusti Allah itu selalu di pihaknya Kanjeng Nabi. Tapi nek ketemu Quraisy yo kadang rada wedi. Kita boten. Itu di perang Badar itu yang terjadi. Kanjeng Nabi itu sampai tidak mau sare loh itu. Perang Badar ketika besok itu tank lawan sama kufar Quraisy di Badar situ. Kanjeng Nabi itu bolak-balik ngeti langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mohon bantuan terus. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngeten matur dumateng Kanjeng Nabi pun Nabi jenengan ampun terforsir kangge doa tok niki jenengan istirahat sesuk perang lho. Ngono. Asik ngelingne kaya ngono iku. Maksudnya walaupun beliau itu nabi, tapi wuqu'ul a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaannya Kanjeng Nabi tidak hilang. Yo ngeleh, yo iso ngrasakno wareg, yo kepengen ngunjuk sing atis-atis, yo pengen mangan kambing, yo ngono iku sama, yo nikah dan lain-lain. Maka inilah yang menjadi penyelamat bagi umat Muhammad SAW sehingga kita tidak bisa mengkultuskan Kanjeng Nabi seperti Tuhan. Beda kasusnya seperti Nabi Isa, lagi nguripno manusa sing mati ae utawa marasno manusa sing lara wae iku Bani Israel wis bingung. Wah, pangeran iki rak mungkin rak pangeran kan ngono. Itu karena mereka enggak punya konsep wuqu'ul a'radul basyariyah. Kalau kita kan alhamdulillah. Kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi tidak bakal nyembah Kanjeng Nabi. Tidak bakal. Karena konsepnya sholawat Allahumma sholli. Redaksinya itu sudah betul. Allahumma ya Allah sholli. Berikanlah sholawat ala Muhammad untuk Kanjeng Nabi. Berarti asal usulnya sholawat milik siapa? Allah. Konsepnya sudah betul, itu didasari ilmu. Sampai tak tahu tekan ngono ya mikirnya ya wah dasar ya. Jadi inilah yang perlu kita tegaskan. Kanjeng Nabi yang dengan redaksi yarjufu fu'aduhu ini tadi, ojo mbok salah sangka, wah Kanjeng Nabi lemah. Ojo ngono. Kanjeng Nabi enggak lemah. Justru Kanjeng Nabi itu kuat karena enggak semua nabi itu bisa melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Ya, gue tak buka sisan. Nah, melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya itu enggak ada. Kecuali Kanjeng Nabi. Wong lagi sampean digene ado-ado peteng-peteng ana tumpukan sak putih ngono mbok arani pocong ngono ya. Lagi penggokan yang keluar pojokan kono ana kaya wong linggih. Wah ngono ya. Ya ta mboten tahu kaya ngono iku ora. Jebule sak sampah ya Allah Gusti, leren dak dikduk. Ora usah ado-ado laku ning gene tenggangan karo nyanyi. Ku ingin berdiri, ku ingin berlari kan ngono ora. Rasane deg-degan ta mboten. Peteng ra ana wong gomboran nyanyi. Padahal ana apa-apa itu. Ya Allah. Nah, itu makanya jangan sampean melihat ini hadis ini yarjufu fu'aduhu ini jangan sampai alah Kanjeng Nabi manusia biasa. Justru itu kamu syukur Kanjeng Nabi dari bangsa kita gitu loh. Untung dari bangsa kita, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Repot yang ngikuti sunnah malaikat, repot. Rukuk terus, sujud terus, zikir terus. Lah kok ayo, iku swarga tah. Tahu ngrasakno enake donya ta ora ngono lho malaikat iku. Pun. Paham nggih? Akhirnya Kanjeng Nabi fatakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Kanjeng Nabi pulang masuk ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Terus apa yang dilakukan pertama oleh Kanjeng Nabi? Zammiluni. Kemulia aku dhisik. Ini pelajaran untuk para wanita sebenarnya. Saya sering menyampaikan ini. Nek wong lanangmu, iki nek sing ana wong wedok sing nonton. Nek bojomu lanang lagi ana masalah, berikanlah dia ruang untuk tenang. Begitu juga sebaliknya sebagai laki-laki kalau punya masalah, jangan cari solusi di tempat lain. Malah jajan, ngopi, nongkrong. Malah munggah menek gunung, yo nek balik, nek rak balik. Nah. Jadi ini Masya Allah, ini saya kalau baca hadis ini tuh rasanya keluarga idaman banget. Idamannya gini, Kanjeng Nabi punya masalah, itu tidak mencari solusi dari selain keluarganya, enggak. Ia cari solusi di keluarganya sendiri, mulai tempat ternyaman itu ya bunda istri, tempat ternyaman itu ya di istri pasangan kita gitu loh.
Ngono lho sampean niku ya, besok nek di masalah, yo kejaba nek bojomu kene sowak ya wis itu meneh iku. Iku nasib iku ya. Tapi apa rumah tangga yang harmonis itu seperti itu. Sebagai laki-laki kita itu bisa ibaratnya ngeten, kasarane ngeten. Ojo sampai bojoku mangan masakane wong liya. Nah, ini konsep yang harus dipegang sama para wanita, ya. Ojo sampai masakanku kalah enak karo masakane warung. Nah, meneh datun akhirnya Allah yarhamha sudah meninggal ya. Sapa iki sing neruske? Ono sing Ibnu Datin, Ibnu Datun Datin, Datin ya, Datin. Dustin niku tukang watuk itu. Paham nggih? Maka kita lihat Kanjeng Nabi itu luar biasa. Walaupun Nabi tapi tetap mencari tempat nyaman itu di keluarganya. Kita juga seperti itu, harusnya seperti itu. Kita jangan sampai mencari tempat nyaman itu justru dari luar keluarga. Bahaya kalau yang menerima informasi itu orang lain. Penggorengan, apa istilahnya? Apa Mas istilahnya? Penggorengan berita atau pengolahan beritanya itu nanti berbeda. Kalau kamu ceritanya sama orang yang pas, ya enak, ra masalah, dadi solusi. Nek wong sing hasud mbek kowe, lah kowe syukur mau diar ta ora kowe kan ngono. Nah, makanya kalau ada masalah sebagai laki-laki, jadikanlah istrimu adalah tempat ternyaman. Begitu juga sebaliknya, si istri jangan sampai menekan suami untuk bercerita semua masalahnya. Dulu Kanjeng Nabi, levelnya Rasulullah. Pulang-pulang ada masalah, melihat malaikat Jibril, ora cerita. Miluni keloni aku kasarane ngoten. Aku butuh dekapan, aku butuh ditenangkan. Nah tapi nek saiki mau itu kan beda. Beda ono apa iki? Ono apa iki? Guas. Mulai kepengen tenang malah tambah girap-girap malah tambah masalah. Akhirnya jen lanangin jajan ya. Nah, ini nanti ini bekal untuk kalian kalau mau berkeluarga, itu kesepakatan lah MOU zaman dengan istri gitu ya. Kalau ada masalah, saya ada masalah, jangan sampai buat takoni nek aku pengen cerita kan gitu ya. Tetep tak ceritane, Dek, tapi tenang aja. Nek aku tenang lagi tak ceritani. Lah wong itu saiki beda. Untungnya istrinya Rasulullah itu Sayyidah Khadijah. Seandainya bukan Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi zamiluni. Madza bika ya zauji kan ngono akhirnya. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu? Ada apa mulai-mulai? Wong ndek wingi kholwat bar njaluk sangu karo aku mulai-mulai malah ndrodok piye tah iki mondoke kan malah ngono ngentene. Nggih ta mboten. Malah salah kholwate disalahno. Iya. Wong kandhane tak kandhane ora usah kholwat-kholwatan kan ngono kan nek si aliyane Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Ya semoga kita mendapatkan pasangan atau dipantaskan untuk mendapatkan pasangan yang mengerti dengan keadaan kita. Saya bukan mengatakan seperti Sayyidah Khadijah loh ya. Wis ra ono wong kaya Sayyidah Khadijah ra ono. Nek dapuramu ini. Ono sampean mikire wah sing ayu solehah ya dan solehot ya. Pinter masak, pinter ngaji. Iya, angel itu 1001. Kalaupun ada dia yang nolak kamu gitu loh masalahnya. Iya. Aduh biung ya. Akhirnya yang dilakukan sama Sayyidah Khadijah fazammaluhu, maka beliau Sayyidah Khadijah menyelimuti atau kasarane ngancani sare Kanjeng Nabi. Dipeluk ya biasa, Kanjeng Nabi seperti itu biasa, bukan porno loh ya, mungkin keadaan lagi genting loh, bukan keadaan yang lagi 17 plus bukan ya. Maka begitu juga sebagai istri juga harus seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah faedah dari di sini disebutkan dengan zammaluhu dengan syarat jamak. Jadi walaupun orangnya satu, tapi kan kalau sudah berkeluarga namanya ahlun keluarga. Keluarga itu identiknya isinya suami dan istri. Nah, makanya di sini bahasanya pakai fazammaluhu, bukan berarti Sayyidah Khadijah banyak, betul. Tapi Sayyidah Khadijah memang satu, tapi dianggap seperti keluarga karena mampu menampung semua permasalahan keluarga. Hatta dzahaba anhur rawu, sehingga hilanglah rasa takutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala
Faqala sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wallahu a'lamu bissawab. Mugi-mugi wonten manfaate, ceritane asik dan kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Fardan?